3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Tragedi lampu merah dari Aku Si Pelakor bagian ke-33. Vita masuk rumah sakit lagi yang kedua kali dan katanya kali ini lebih parah. Tapi Vita tetap mogok makan selama berhari-hari. Katanya dia akan makan kalau Sarah yang datang menjaganya. Dan Rio menggunakan kesempatan itu. Rio langsung membeli tiket untuk Sarah tanpa bertanya pada Sarah lagi. Om-om dan tante-tante Vita pun menelpon Sarah berkali-kali, memohon Sarah untuk datang ke Manado. Mereka berharap supaya Sarah datang walaupun cuma hanya bertemu dengan Vita. Kemungkinan besar menurut dokter Vita tak akan mampu bertahan lagi. Itu sebabnya Sarah segera ke Manado. Tapi Sarah senang. Setelah Sarah datang, Vita bertambah sehat dan mau makan banyak. Hai malaikat, sapa Ami di telepon. Malaikat? Tanya Sarah bingung. Si Pinky, si Rio, tiap telepon selalu puji-puji. Katanya kamu itu malaikat, malaikatnya. Kata Ami lagi. Wow, emangnya malaikat itu kerjaannya cebok-cebokin istri orang ya? Kata Sarah yang membuat Ami tertawa ngakak. Ami itu Chinese, jadi Sarah sudah bisa membayangkan bagaimana dia tertawa sampai matanya nggak kelihatan. Tiba-tiba ada suster melambaikan tangan. Mi, kayaknya dicari dokter tuh, kata Sarah. Oke sayang, besok kita telepon-teleponan lagi ya. Ami menutup telepon. Selama Sarah menjaga Vita di rumah sakit, tiap hari pasti Ami akan menelpon memberi semangat dan dorongan pada Sarah. Dan Sarah selalu curhat pada Ami tentang apa saja yang dia hadapi setiap hari. Terlebih menyangkut Rio. Rio selalu menceritakan hal-hal yang baik saja pada Ami, hal-hal kebaikan Rio. Rio tak tahu kalau Ami sudah mengetahui segala sepak terjangnya. Jauh api dari panggang, itu istilah Ami untuk Rio. Dan satu orang lagi yang sangat baik pada Sarah selama Sarah menjaga di rumah sakit adalah Julie. Julie sering datang ke rumah sakit dan rajin membawa kue atau makanan kesukaan Sarah. Waktu Julie datang pertama kali ke rumah sakit, Rio sangat marah pada Sarah. Karena Rio malu kalau Julie akan mengetahui penyakit istrinya, penyakit Vita, yang mengalami gangguan psikis. Sarah juga masih ingat waktu pertama kali Julie membawakan makanan kesukaan Sarah. Sarah sangat senang, tapi karena Sarah harus antri di bank darah, Sarah menaruh makanan itu di kamar Vita. Tapi saat Sarah kembali, makanan itu sudah habis dimakan oleh Lia tanpa permisi pada Sarah. Sarah sudah beberapa kali mendengar kata-kata dan tanggapan dari keluarga tentang sikap dan perilaku Lia yang tanpa aturan itu. Ya gitu deh kalau nggak ada seorang ibu yang mengajari anaknya. Itu selalu kata-kata mereka. Apakah akan selalu memaklumi dengan pemikiran, kasihan, anaknya tumbuh tanpa ajaran ibunya yang sakit dan mengalami gangguan jiwa. Harus selalu begitu? Lalu, bapaknya di mana? Si bapak pun selalu begitu, dimanapun, di hotel atau di mana saja, sekalipun bersama Sarah. Misalnya, kalau mau makan, tak pernah bilang walaupun hanya basa-basi, mari makan Sarah. Atau saat menyuruh Sarah, tak pernah ada kata-kata, tolong Sarah. Jadi sikap Lia itu yang tanpa aturan, tanpa etika. Karena tumbuh tanpa ajaran ibu, atau contoh dari bapaknya. Ada satu kejadian yang membuat Sarah sangat emosi, tapi Ami justru tertawa terbahak-bahak saat mendengar cerita Sarah. Waktu itu, Rio dan Sarah dari supermarket pulang belanja keperluan untuk bulanan mereka juga untuk keperluan Vita. Saat mobil Rio akan keluar dari supermarket, jalanan di depan pintu keluar sangat macet. Rio itu selalu tidak sabaran. Jalan di depan pintu keluar itu adalah jalur yang menuju ke arah kiri, sementara Rio harus menyeberang ke jalur yang menuju ke arah kanan. Jadi harus menunggu
sampai ada mobil yang memberi jalan. Rio yang gak sabaran itu membunyikan klakson berulang-ulang kali, tapi tetap tidak ada yang memberi jalan. Jadi Sarah mengambil inisiatif, membuka kaca mobil lalu melambaikan tangan meminta jalan. Itu pun setelah lama baru ada mobil memberi jalan pada mereka. Saat melewati mobil yang memberi jalan itu, jangankan bilang terima kasih dengan isyarat, Rio menengok pun tidak. Yo, pantasnya tadi itu bilang terima kasih pada mobil yang beri jalan itu. Sarah menegur Rio. Lah, emang udah jalan dan jalur kita? Ngapain harus bilang terima kasih? Suara Rio terdengar jelas tidak senang. Sekalipun itu memang jalur kita, apa ruginya sih kalau bilang terima kasih, Yo? Kata Sarah dengan sabar. Kamu itu buta ya, Ra? Udah tahu aku itu lagi nyetir, tanganku kan lagi pegang setir. Mana bisa aku buka kaca mobil terus teriak-teriak, terima kasih, terima kasih. Gak penting amat, emang siapa sih dia? Kata Rio sewot. Gak harus juga buka kaca mobil kan, Yo? Nengok terus senyum, apa mengangguk, atau melambai tangan. Banyak cara kok untuk bilang terima kasih. Kata Sarah mulai ikutan sewot juga. Apaan sih, Ra? Hal-hal yang gak penting gitu dipermasalahkan. Suara Rio mulai terdengar teriak-teriakan. Ada beberapa orang di samping mobil mereka menengok pada mereka. Gak penting? Itu etika yang sama di mana saja, Yo. Balas Sarah masih mencoba menahan sabar. Aku lagi nyetir, Ra. Nyetir, fokus. Gimana harus teriak-teriak, woi, terima kasih. Kata Rio semakin berteriak dan orang-orang semakin menatap mereka. Pasti suara Rio terdengar sampai keluar. Bukannya semua sopir dari semua mobil dimanapun selalu mengklakson sebagai tanda kepada mobil lain? Apa terlalu sulit kalau bunyikan klakson sebagai tanda terima kasih? Sementara kamu sekalipun di lampu merah. Di lampu merah, Yo, kamu klakson-klakson mobil yang di depan. Ini cuma bunyikan klakson sebagai kode sebagai tanda terima kasih pada mobil yang sudah beri kita jalan. Apa susahnya? Kata Sarah sambil melihat Rio. Rio emosi. Mobil digas kedut-kedutan, persis seperti mobil yang akan memulai start saat lomba balap mobil. Sarah sangat jengkel, tak bisa lagi menyembunyikan rasa jengkelnya. Dan saat lampu jadi hijau, saat mobil mulai jalan, Rio membuka kaca mobil di sampingnya, melambai-lambaikan tangannya sambil berteriak-teriak, terima kasih, terima kasih. Semua orang memandang pada mereka. Dan saat jalan mobilnya agak melambat, Sarah dengan nekat agak lompat turun dari mobil. Rio kaget tapi tidak bisa berhenti karena mereka berada di jalur cepat. Ami terbahak-bahak mendengar cerita Sarah. Sudah bisa membayangkan situasi Rio di tengah jalan melambaikan tangan dan teriak-teriak bilang terima kasih. Terus si Pinky itu tetap ninggalin kamu ya, Ra? Tanya Ami masih tertawa. Dia balik sih, Mi. Mobil Rio itu kan ada di jalur cepat, satu arah pula. Jadi dia harus berputar dulu seperti satu blok gitu, baru diambil jalur lambat, baru bisa dia menepi di pinggir. Tapi saat itu aku yang melihatnya itu aku udah ngumpet. Aku masuk aja ke toko yang ada di situ. Jadi Rio celangak-celinguk nyari aku gak ketemu-ketemu lah. Kata Sarah dengan tertawa. Padahal waktu saat kejadian itu Sarah sangat jengkel dan emosi. Dia pasti langsung minum obat haramnya itu, Ra. Ami tertawa. Aku jadi ngerti kenapa Vita bisa depresi begitu, Mi. Kata Sarah pelan. Mereka berdua yang tadi tertawa-tawa jadi terdiam. Sarah jadi bisa melihat kenapa juga kelakuan Lia seperti itu. Hampir sebulan saat Lia liburan di Jakarta, tidak pernah Lia bilang, Tante Ra mari makan, Tante Ra tolong, terima kasih Tante Ra. Tidak pernah. Saat minta uang pun, Tante Ra ongkos, Tante Ra fotokopi, Tante Ra ini itu. Setelah dikasih, diberi uangnya, tak pernah bilang terima kasih Tante Ra. Begitu juga Lia pada Brian. Saat Lia memesan delivery makanan, tidak pernah dia mengajak Brian untuk makan walaupun hanya basa-basi. Padahal setiap Brian memesan makanan apapun, pasti Lia yang menghabiskannya sebelum Brian makan.
Brian gak mau punya saudara seperti itu, Mah, kata Brian. Dan itu sudah kode ketidaksetujuan, penolakan Brian atas hubungan Sarah dan Rio. Padahal di awalnya, justru Brian yang sangat senang dan gembira atas hubungan Rio dan Sarah. Jadi, apakah benar bahwa anak-anak itu tidak punya etika karena tidak diajari oleh ibunya? Itu sudah poin kesekian untuk Sarah tidak ya pada Rio. Sarah hanya bisa menarik napas mengingat semua kejadian itu dan memeriksa infus yang berisi darah yang mengalir ke tubuh Vita. Vita menatap Sarah dengan mata yang tak terbaca oleh Sarah. Sarah duduk di samping kepala Vita dan mulai membersihkan muka Vita. Beberapa hari lalu, Vita masih bisa berjalan ke kamar mandi. Sekarang, semuanya dilakukan di atas tempat tidur. Kondisi Vita membuat Sarah terenyuh. Sarah juga sedih karena Rio dan 2 anaknya tetap seperti cuek pada Vita, tidak peduli. Padahal Sarah pun yang jauh-jauh bela-belain untuk datang menjaga Vita, mengalahkan emosi dan amarahnya pada Rio. Kata dokter, Vita tidak menjaga makanannya, tidak menjaga gizi yang dikonsumsinya. Padahal itu hal yang sangat penting, menjaga makanannya supaya kondisi Vita tetap stabil dan baik. Kondisi Vita membuat banyak larangan, banyak makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh Vita. Itu pasti dialami oleh semua pasien penderita gagal ginjal. Bahkan air minum, air putih, itu bisa jadi racun bagi pasien penderita gagal ginjal. Itu kata dokter. Bagaimana Vita bisa menjaga makanannya kalau tak ada yang memperhatikan apalagi yang mengurusnya? Rio selalu mengeluh capek dan menyalahkan Sarah atas situasi yang ada. Rio menyalahkan Sarah karena Sarah menghentikan catering bulanan pada Bu Ida. Sarah melakukan itu karena itu jalan yang terbaik. Siapa yang tahu kalau ada racun di makanan itu? Itu kata-kata Lia pada Ibu Ida saat Ibu Ida tidak mau mengikuti maunya Lia yang meminta untuk Ibu Ida memasak sesuai dengan selera Lia. Dan Ibu Ida menyampaikan hal itu pada Rio yang membuat Rio dan Lia jadi bertengkar. Ibu Ida video call pada Sarah menunjukkan pertengkaran Rio dan Lia anaknya. Jangan bicara begitu, kalau ada orang lain yang dengar bisa salah sangka nantinya, itu kata Rio pada Lia. Biarin, masa kita yang sehat harus ikut makan makanan orang sakit, kata Lia mulai teriak-teriak. Itu kan perintah dokter, supaya mamamu sehat, itu bukan maunya Tante Sarah, kata Rio lagi. Siapa tahu kalau makanan itu ada racun, supaya mama mati pelan-pelan, teriak Lia. Rio menampar Lia karena emosi dengan kata-kata Lia. Akibat ditampar papanya, Lia semakin histeris dan berteriak-teriak memaki-maki Sarah. Dan cerita kalau Sarah memberi racun pada makanan Vita menyebar dengan sangat cepat. Sarah meminta untuk Ibu Ida menghentikan catering bulanannya. Biarin mereka mencari rantangan lain, Bu Ida. Ibu Ida juga, gak usah jaga Vita lagi. Biarin mereka yang menjaga dan mengurus Vita, kata Sarah emosi lalu menutup video call itu. Dan akibatnya, Vita kadang makan makanan yang sudah basi karena hanya itu yang ada di meja makan. Sementara suami dan anak-anaknya makan di luar, makan enak. Tapi tetap saja Rio dan anaknya menyalahkan Sarah saat Vita harus dirawat di rumah sakit lagi. Bagusnya si Pinky itu tuh yang dikasih racun. Ya enggak sih, My Dearisti? Yang bacanya nih yang jadi emosi jiwa. Oke, My Dearisti, sampai ketemu di bagian berikutnya ya. Bye-bye. Ku ingat saat kau bilang cinta, ku merasa salah karena ku tak punya cinta yang sama, rasa yang sama.